Bab 52, Mencari Tempat Pertapa. Kamandanu berkata setelah hening sejenak, "Saudara Su, jika Anda mempercayai saya, tinggalkan saya alamat. Setelah urusanku di sini selesai, aku akan pergi ke tempatmu untuk melihat-lihat dan mungkin aku bisa menyembuhkannya. Namun, saya perlu memberitahu Anda bahwa akar ungu gelap tidak dapat menyembuhkan penyakit putra Anda. Saya tidak tahu dari mana dokter tua itu mendengarnya, tetapi itu pasti omong kosong." "Ah!" Suharta berteriak kaget dan meraih tangan Kamandanu. "Saudara Danu, bisakah kamu benar-benar membantu menyembuhkan anakku?" Kamandanu mengangguk dan berkata, "Seharusnya itu bukan masalah besar." "Tentu saja, saya percaya Anda." "Tentu saja." Suharta yang gagap mengeluarkan kartu nama yang sangat bagus dan memberikannya kepada Kamandanu. "Ini adalah alamat rumah dan nomor kontak saya. Silakan, saudara." Dia tidak berpikir bahwa Kamandanu berbohong dan percaya bahwa Kamandanu juga bukan tipe orang yang sombong, apalagi setelah melihat pertunjukan magis Kamandanu hari ini. Meskipun dia belum lama bersama Kamandanu, dia merasa bahwa Kamandanu adalah orang yang dapat dipercaya dan teman yang baik. Kamandanu melihat kartu nama dan mengangguk. "Namun, saya tidak bisa pergi ke Jakarta sekarang. Mungkin harus menunggu sampai 1 tahun dari sekarang." Kamandanu tahu bahwa dia mungkin akan menjebak dirinya sendiri dengan pergi ke Jakarta sekarang. "Jangan khawatir tentang itu, selama saudara Danu ingat, tidak apa-apa." Suharta sama sekali tidak terlihat tidak senang. Sebaliknya, dia euforia. Bahkan jika akar ungu gelap dapat menyembuhkan putranya, dibutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun. Di sisi lain, bahkan jika Kamandanu mengatakan bahwa dia tidak dapat menyembuhkan sekarang, itu berarti bahwa selama dia pergi ke sana, itu mungkin harus diselesaikan. Suharta tahu mana pilihan yang lebih baik. Adapun mengapa Kamandanu tidak pergi bersamanya sekarang, dia tidak terlalu memikirkannya. Kamandanu adalah orang yang ajaib. Dia punya tugas sendiri untuk ditangani. Ditambah lagi, ini bukan hari pertamanya di dunia. Kamandanu harus lari ke perbatasan negara, artinya dia punya masalah. Sebagai seorang teman, seseorang tidak perlu bertanya tentang segalanya. "Haha, saudara Danu, aku akan segera memerintahkan orang untuk mengadakan pesta untuk menyambut kalian berdua." Kebahagiaan Broto bukan tentang melakukan kesepakatan bisnis hari ini, tetapi bisa bertemu seseorang seperti Kamandanu jelas merupakan sesuatu untuk dirayakan, dan yang paling penting, dia akan tinggal selama beberapa waktu. Tepat ketika Miranda panik setelah menunggu begitu lama, Kamandanu dan Suharta keluar, diikuti oleh seorang pria besar berambut panjang. Setelah makan, Miranda tahu bahwa tamu dan tuan rumah senang. Apakah itu Suharta atau pria yang tampak garang itu? Mereka semua sangat menghormati Danu, dan rasa hormat ini datang dari lubuk hati mereka. Suharta adalah manajer sebuah perusahaan besar di Jakarta dan orang kaya, tetapi pria besar ini sepertinya bukan tipe yang baik. Namun, dia juga sangat menghormati Danu. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, Miranda tahu bahwa dia tidak cukup akrab dengan Danu. Karena itu, dia mengajukan banyak pertanyaan kepada sopir, tapi sopir juga tidak tahu apa-apa. Tempat tinggal mereka diatur oleh Broto. Namun, Kamandanu keluar setelah makan malam. Adapun di mana, tidak ada yang tahu, kecuali Suharta yang memiliki petunjuk samar. Kamandanu pergi ke markas 13 preman itu, tapi yang mengecewakan Kamandanu, itu kosong. Broto datang ke Kamandanu dan tempat tinggal lainnya di pagi hari. Saat ini, geng parang milik Broto adalah salah satu dari 3 geng besar di Pulau Ular. Yang terburuk dari 3 klan besar adalah 13 Turbo. Tapi sekarang, 13 Turbo itu sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, geng parang menjadi salah satu dari 2 geng terbesar. Karena Broto menjamu Suharta dan yang lainnya dengan baik, mereka sangat aman di Pulau Ular, dan tidak ada yang berani mengganggu mereka. Hari kedua, Suharta mengucapkan selamat tinggal pada Kamandan saat dia meninggalkan Suharta. "Aku akan mengirim beberapa saudara untuk membantumu mencapai pelabuhan." Melihat Suharta dan yang lainnya pergi,
Broto memberitahu mereka bahwa dia akan mengirim beberapa anak buahnya untuk membantu Suharta kembali dengan selamat. Kamandanu tidak menghentikannya. 13 turbo yang menghalangi jalan sudah dihancurkan olehnya. Jadi bahkan tanpa seseorang yang mengirim mereka, Suharta dan kawan-kawan tidak akan berada dalam bahaya. Namun, karena Broto mengambil inisiatif untuk mengirim mereka, Kamandanu tidak mengatakan apa-apa. Miranda berjalan di depan Kamandanu dan bergumam, Danu, bisakah kamu meninggalkanku nomor teleponmu? Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya ketika Anda datang ke Jakarta. Meskipun dia bergumam di awal, dia menjadi lebih percaya diri di akhir. Lagi pula, dia adalah seorang jurnalis. Kamandanu tersenyum dan berkata, terima kasih, tapi itu tidak perlu. Bahkan, saya tidak punya telepon, jadi saya tidak punya nomor untuk diberikan kepada Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal kecil seperti itu. Miranda menjadi linglung. Dari sudut pandangnya, Danu tidak akan menolak wanita cantik seperti dia yang meminta nomor teleponnya. Tidak ada pria yang akan menolak undangan wanita cantik, namun, Danu melakukannya. Dia tidak percaya bahwa Danu tidak memiliki telepon. Di zaman sekarang, siapa yang tidak punya telepon? Melihat kecanggungan Miranda, meskipun Suharta tahu bahwa Kamandanu benar-benar tidak memiliki telepon, dia tidak mengoreksi kesalahpahamannya dan hanya berkata, ayo pergi. Kalau tidak, kita mungkin akan terlambat naik feri hari ini. Tak berdaya, Miranda hanya bisa menahan penolakan dan pergi bersama Suharta. Adapun tempat untuk berkultivasi, karena ada bantuan Broto, Kamandanu tidak membutuhkan bantuan Suharta lagi. Tempat yang diatur Broto untuk Kamandanu adalah sebuah gua yang berjarak hampir 10 km dari markas Broto. Jika Kamandanu tidak meminta tempat sunyi seperti itu, Broto akan mengatur tempat yang mewah untuk Kamandanu. Hari itu, Broto meminta beberapa anggota geng untuk membersihkan gua, sementara Kamandanu baru saja pindah. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan rumput hati perak dan meneliti dari mana akar anggur ungu berasal. Menurut Broto, 7 tahun sebelumnya ketika dia melarikan diri untuk hidupnya, dia telah menemukan tubuh seorang pertapa di sebuah lembah dekat perbatasan Indo-Australia. Di tubuhnya, dia menemukan kotak kayu dan merasa bahwa benda ini tidak biasa, jadi dia menyimpannya, tetapi baru setelah itu dia menyadari bahwa itu adalah akar ungu gelap di dalamnya. Pada akhirnya, Broto telah mengubur tubuh pertapa sejak dia mendapatkan tanaman yang berharga itu. Kamandanu meminta peta dari Broto dengan lokasi persis di mana dia menguburkan pertapa seperti yang ingin dia lihat sendiri. Karena pertapa ini memiliki anggur hati ungu, dia mungkin memiliki sesuatu yang lain dengannya juga, jadi tidak ada salahnya untuk memeriksanya. Gua tempat Kamandanu tinggal tidak kecil. Itu lebih dari 50 meter persegi, tetapi yang lebih penting, Kamandanu membuka beberapa tanah di sekitar gua yang dia persiapkan untuk menumbuhkan rumput hati perak. Kamandanu tidak berani menanam semua 39 benih sekaligus karena dia tidak tahu apakah tempat ini cocok untuk menanam rumput, dan jika tempat ini tidak cocok, maka dia akan merusak semua benihnya. Meskipun dia tidak yakin apakah dia satu-satunya yang memiliki benih rumput hati perak, Kamandanu tahu bahwa bahkan jika ada beberapa di tempat lain, dia belum tentu dapat menemukannya. Dia hanya menanam 19 benih dan kemudian merawat lingkungan mereka dengan membuat beberapa perlindungan. Setelah itu, Kamandanu bersiap untuk pergi ke hutan. Lagi pula, benih membutuhkan waktu 1 bulan untuk berkecambah, dan dia tidak membuat kemajuan apapun dalam kultivasinya sekarang, jadi dia ingin memeriksa tempat di mana Broto menguburkan pertapa. Setelah memberitahu Broto, Kamandanu meninggalkan Pulau Ular dan menuju ke tempat yang dimaksud Broto. Saat ini, hal terpenting baginya adalah meningkatkan kekuatannya.